Biasanya pihak keluarga akan memberi mutiara dan memasukkan baju-baju ke dalam peti mati almarhum. Boleh atau tidak, Rama? Pertanyaan Anda harusnya begini, bagaimana duduk perkaranya, Romo, menurut ajaran Katolik? Ya, pertanyaannya perbaiki ya. Pengertian yang baik datang dari cara bertanya yang baik. Kalau Bagaimana pertanyaannya seperti menilainya? itu, Ya, saya andekan seperti itu. ya. Saya andekan begitu. Bagaimana menilainya? Begini, warisan-warisan kebudayaan itu banyak sekali. Sejauh itu hanya menyangkut yang material dan tidak meyakini sikap batinnya, itu tidak masalah. Begini saudara-saudari, selalu Anda harus membedakan dua hal dalam melakukan sesuatu. Apalagi terkait dengan orang mati, ya, dua hal. Yaitu hal yang material yang kelihatan itu dan sikap batin. Contoh tadi memasukkan mutiara dalam diri orang. Ini yang aslinya zaman dulu itu apa? Ini untuk bekal perjalanan. Untuk bekal nanti di akhirat sana biar dia punya mutiara gitu kan. Kalau orang Katolik mikirnya masih seperti itu, sikap batinnya salah. Maka jangan lakukan. Tapi kalau Anda hanya berpikir, ini tidak ada gunanya sebenarnya. Barang ini nggak ada gunanya untuk orang mati ini. Tapi karena ini warisan kebudayaan saya lakukan. Tapi saya yakin dan saya tahu ini tidak ada gunanya. Kenapa saya lakukan? Karena ini bagian dari warisan kebudayaan. Sikap batin Anda benar. Jadi ujung-ujungnya adalah dua hal ini penting untuk dibedakan. Sikap batin dan hal yang material. Jadi bukan hanya soal boleh dan tidak boleh. Karena itu menyangkut sikap batin yang tidak bisa dideteksi orang lain kecuali Anda sendiri. Saya beri contoh lain, saya kembangkan. Pertanyaannya misalnya, Romo kalau secara Chinese mendoakan yang meninggal itu boleh nggak pakai hiyo? Boleh atau tidak? Ini kan pertanyaan standar ini. Ini pertanyaan yang perlu Anda kembangkan sebenarnya. Bagaimana duduk perkaranya Romo penggunaan hiyo itu? Sekali lagi sama, itu sikap batin dan yang material. Anda dengarkan baik-baik. Ada dua orang sama-sama Chinese, sama-sama menghadiri orang yang mati, sama-sama berdiri menggunakan hiyo. Orang pertama sambil sambil pegang hiyo itu lalu mengatakan, "Engkong, ini apa? Saya minta supaya bisa berkembang toko saya, ya Kong ya, makasih Kong." Orang pertama ngomong begitu sambil goyang-goyang hiyo itu. Orang yang kedua sambil goyang-goyang hiyo itu, orang yang kedua ngomong, "Ya Allah, Engkong belum mengenal Engkau. Tapi mohon selamatkanlah karena belas kasih-Mu. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan." Sekarang perhatikan, dua orang ini dalam hal material atau fisiknya sama-sama pegang hiu atau tidak, Pak Firdi? Sama. Sama. Sikap batinnya beda atau Beda, sama? Sikap batinnya. beda, Nah, beda. jadi persoalannya saudara-saudari bukan hanya soal boleh dan tidak boleh. Saya sekarang beri contoh yang kebudayaan saya sendiri orang Jawa ya. Ke kuburan. Bakar menyan tuh boleh apa enggak? Nah, ini pertanyaannya yang keliru. Pertanyaannya saja sudah salah gitu. Perbaiki dulu pertanyaannya, bagaimana menalarnya? Ke kuburan. Dua orang Jawa ke kuburan sama-sama bawa menyan. Menyan yang itu biasa dipakai orang Jawa itu menyan dulu ya, dibakar. Ada yang Jawa tahu itu. Orang pertama datang ke kuburan, ini orang pertama datang ke kuburan, bakar menyan lalu ngomong, orang pertama ini, orang Jawa. Ngomong, "Mbah, saya datang dengan anak dan cucu, tolong Mbah, ini cucu pertama baru masuk kuliah, tolong biar nilainya bagus ya Mbah. Ini anak saya barusan ini jadi polisi Mbah, tolong biar cepat dapat pangkat tinggi ya Mbah ya. Makasih Mbah, Mbah Atmo Dirjo, makasih Mbah matur nuwun." Orang pertama. Orang kedua bakar menyan di kuburan juga. Dalam hati dia mengatakan, "Allah Bapa kami, Mbah Atmo Direjo ini belum pernah mengenal Yesus putramu, tapi aku mohon belas kasih-Mu, semoga Engkau pun menyelamatkannya walaupun dia belum mengenal Engkau. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan." Secara fisik, secara luar, dua orang ini bakar dupa atau tidak? Sama atau beda Pak Firdi? Sama. Sama. Jadi materialnya sama. Tapi sikap batinnya beda atau tidak? Beda. Beda sekali. Jadi dalam hal seperti ini,
Tidak cukup bertanya boleh atau tidak. Tidak cukup, pertanyaannya tidak cukup. Karena harus selalu memperhatikan dua hal, yang material dan sikap batin. Kalau yang material itu nggak pernah masalah sebenarnya. Dupa, hiu, apapun itu, termasuk begini, masang makanan. Orang Jawa melakukan, orang Chinese melakukan. Mohon maaf, saya hanya mengenal dua kebudayaan ini, maka hanya contoh-contoh yang ini yang bisa saya sajikan. Misalnya orang meninggal, Chinese itu disajikan makanan-makanan. Boleh apa enggak, Romo? Nah, pertanyaannya kok hanya balik boleh apa tidak? Jangan hanya itu. Nalarnya bagaimana, Romo? Duduk perkaranya bagaimana, Romo? Kembali, ini untuk supaya Anda makin mengerti lagi contoh yang ketiga. Orang mati disediakan makanan. Orang yang pertama dan orang kedua ini menyediakan makanan. Ini sama-sama menyediakan makanan. Orang pertama meyakini bahwa nanti orang yang mati ini akan makan dari makanan yang disediakan itu. Jadi disediakan makanan ini supaya dimakan oleh yang mati untuk bekal perjalanan ke dunia roh, orang pertama. Orang kedua menyediakan makanan, tetapi dia keyakinannya Katolik. Dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam sikap batinnya, dia menyediakan makanan untuk mengenang saja. Dulu engkong seneng ini. Untuk mengenang saja. Dia tidak ada keyakinan bahwa engkong nanti akan makan dari makanan itu. Dua hal yang terjadi secara fisik sama. Dua orang ini menyajikan makanan untuk orang yang meninggal. Tetapi orang pertama dan orang kedua, sikap batinnya berbeda. Clear ya, Bapak dan Ibu ya, saudara-saudari. Jadi pertanyaannya bukan hanya soal boleh dan tidak boleh. Tapi nalarnya bagaimana, duduk perkaranya bagaimana. Selalu bedakan dua hal, yang material dan sikap batin. Yang paling benar, betulkan dulu sikap batinnya. Itu yang paling benar. Sikap batinnya dibetulkan, maka segala yang macam-macam tadi itu dimaknai secara baru. Kalau dulu orang tradisional menganggap ini untuk memberi makan arwah, kita yang Katolik boleh nggak? Kalau sikap batin Anda benar ya boleh-boleh saja. Ini hanya untuk mengenang kok. Saya tidak punya keyakinan sama sekali bahwa roh kok bisa makan gitu. Nah gitu ya. Kalau saya menyediakan es campur itu karena dulu saya ingat, saya waktu di SD itu pernah makan es campur yang di situ enak banget sama Simbah, saya kasih itu. Hanya untuk mengingat bagaimana kebaikan, cinta kasih, lewat semangkuk es campur itu. Ini kenangan saja. Tapi kalau Anda menganggap nanti Simbah itu nyeruput es campur, nah Anda salah. Karena sikap batinnya sudah salah. Jadi persoalan alam gaib dan dunia orang mati tidak sesimpel yang terlihat. Dibutuhkan nalar yang kenceng dan nalar yang pilah, ya. Nalar yang kenceng dan nalar yang pilah. Jadi pertanyaannya pun tidak boleh simpel karena harus kenceng nalarnya dan pilah. Mampu memilah sesuatu sampai pada bagian-bagian terkecilnya. Bukan hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Nah ini mungkin akan ada banyak pertanyaan yang sudah otomatis terjawab dengan Iya, betul. pemaparan saya